Semuanya. Oke. Oke, oke. Oke, selamat pagi semuanya. Oh, ini agak serius ya, guys. Kalau kemarin kan dibawain sama Cahyi ya. Oke. 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 Sebelumnya ini kami dari kelompok 4 ya. Seperti bisa dilihat di backgroundnya ini adalah Taufik dan rekan. Weh, kita emang itu guys, solid. Weh. Oke, lanjut ya. Eh dalam presentasi ini, kali ini kita akan membawakan tentang siklus investasi. Seperti biasa, kita panggilkan Cahyi dulu ya, untuk awal-awal ya. Oke, Cahyi, tepuk tangan dulu. Mana? Mana ya? Aku nggak lihat layar nih. Tepuk tangan. Oke. Halo, halo, halo. Oke, udah cari lagi nih guys. Oke, karena saya bosan ya, Cahi terus ya, kayak dipanggil terus itu. Oke, saya akan memanggilkan temennya Cahi. Namanya Cahyani Adi Putri. Ya. Halo, halo. Salah. Halo? Oke. Halo semuanya. Saya Cahyani Adi Putri. Kali ini saya akan memandu acara presentasi dari kelompok 4 ini ya, dari KAP Taufik dan rekan. Oke, kita bisa mulai aja. Kita login dulu. Siap. Oke. Ini dia anggotanya untuk KAP Taufik dan rekan ya. Oke. Ada Ajeng, Anggitara, teman saya Cahyo, Niken, Taufik, last but not least ada Widya. Oke. Nah, di kelompok 4 ini kami akan membawakan tentang siklus investasi. Yang pertama ada program audit, ada schedule E, itu lead schedule, dan E1, E2, E3, E4, dan E5 TNN. Nah, oke, sebelumnya ini, oh iya, maaf ada yang ngechat saya, katanya dia mau memberikan salam-salam untuk semangat, karena kita kelompok terakhir. Karena besok-besok kami sudah nggak bisa presentasi lagi ya. Sebentar ini, saya panggilkan. Ya, halo. Saya Adnan ya. Oke, ini adalah ciri khasnya Adnan ya guys. Semangat ya kelompok ini. Lihat yuk semuanya. Oke, lanjut lanjut ke kami. Saya kembalikan ke Ayani. Mana ya? Ayani mana ya? Nah, udah ya, makasih ya. Udah itu cuma awal-awal aja ya. Oke, lanjut aja. Kita karena tidak kenal tidak sayang, kita perkenalan dulu. Ada Ajeng pertama kita lihat. Wah, ini dia Ajeng Santika. Bismillah penempatan home base. Amin semuanya. Amin. Oke. Terus yang ke ini ada Donald Park, Army garis keras. Ajeng akan membawakan schedule audit E1. Oke. Lanjutnya adalah Anggitara. Ya, dia adalah wibu. Dia siap nikah 2022 katanya guys, itu urusannya. Ya. Dia akan membawakan schedule audit E3 dan beberapa informasi untuk sebelum memasukkan schedule. Oke. Lanjutnya ada saya sendiri nih, ya, saya Satpol, ya udah, nggak usah. Saya membawa program audit investasi. Oke. Ya, ini ada nih, No Wings But Angel adalah Nanda Niken. Nanda Niken akan membawakan schedule audit E4 dan E. Hanya Tuhan, keluarga, dan suamiku kelak yang berhak melihat cantik. Wih, keren-keren. Keren Nanda Niken view-nya. Nah, yang ini nih, pemimpin kita nih, ketua dari segala ketua. Taufik adalah ketua Ikatan Wibu Indonesia. Siap, dia akan membawakan schedule audit E5. Dan terakhir ini, Widya, brand ambassador dari Wardah. Harta-harta jelek gak apa-apa, asal banyak duitnya ya.
Bismillah istri pejabat 2022 Widya katanya. Siap. Amin lah ya. Oke. Next. Nah. Oke, saya kembalikan ke Cahyo lagi. Ya, halo. Oke, makasih saya nih. Oke. Ya, kali ini pertama saya akan membawakan program audit. Ya, kebetulan postingan saya di like oleh Ariana Grande dan Lala Lisa. Ya, saya guys. Lanjut aja guys. Kita materi ya. Oke, program audit. Di sini ada beberapa audit program ya guys. Dan ada existence, completeness, valuation, or allocation, reckon obligation, and presentation, and disclosure. Nah, kelompok kami telah membagi sesuai dengan bagiannya. Oke. Yang nomor satu adalah review dan evaluasi pengendalian internal atas investasi sekuritas. Itu kami semuanya ada existing, completeness, valuation, requirement, presentasi itu. Karena itu adalah awalnya nih guys. Oke, yang nomor dua adalah review hasil rapat Dewan Direktur untuk otorisasi transaksi akuisisi dan atau penjualan atas investasi sekuritas. Nah, kami menggolongkannya dengan right and obligation karena sesuai dengan right peraturannya gitu ya guys. Nah, yang ketiga adalah meminta analisis terperinci atas investasi yang menunjukkan nilai dan jumlah saham di awal periode, penambahan, pengurangan, saldo dan pada akhir periode. Sama, kami juga right obligation, tambahannya adalah completeness dan existence. Nah, ini ada referensinya nanti di schedule E1 dan E6. Oke, yang nomor 4 adalah mencocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu. Biasa existence, ada atau enggaknya, dan ini sesuai dengan RNO. Oke, terus yang kelima adalah menanyakan siapa aja nih yang bertanggung jawab untuk menjaga investasi. Yang pertama, jika sekuritas dipegang oleh klien, lakukan pemeriksaan terhadap sertifikat mengenai schedule nomor sertifikat, nomor berlembar, pemilik, dan lain-lain untuk memastikan sertifikat itu benar lah. Nah, itu makanya kita menggunakan tetap dengan right and obligation, lalu ada existence, ada apa enggaknya gitu. Oke. Terus yang kedua adalah jika sekuritas dipegang oleh wali amanat atau broker, konfirmasi langsung dengan wali amanat, menanyakan apakah ada sekuritas dijadikan jaminan. Nah, itu memastikannya. Oke, next adalah menganalisis penambahan yang terjadi selama tahun berjalan, sama ada atau enggaknya, dan reconciliation atau asisten RNO. Oke, menganalisis penjualan yang terjadi selama tahun berjalan. Maaf. Dan memeriksa maaf. Dan memeriksa dokumen pendukungnya. Oke, ini sama sesuai dengan peraturan, ada atau enggak ya asistensi ya. Nah, ini periksa secara detail terkait akurasi pencatatannya. Pasti kita melihat completeness-nya komplit gak sih gitu. Terus menghitung laba atau rugi hasil penjualan investasi sekuritas, kemudian melakukan penulisan pada akun yang besar. Nah, ini bagian apa nih? Kita lihat atasnya lagi. Ternyata adalah VNA. VNA adalah valuation and or allocation. Nah, ini ada referensinya nanti di schedule E3 ya. Oke, lanjut. Melakukan rekonsiliasi terhadap pendapatan investasi sekuritas dengan pencatatan dividen, dan bunganya. Ini sama VNA. Nah, ini referensinya ada di schedule E5 yang nanti akan diterangkan oleh teman saya. Tentukan nilai pasarnya nih investasi sekuritas pada akhir tahun dan juga dibandingkan dengan nilai cost yang telah dicatat. Ini sama VNA. Referensinya ada di schedule E1. Nah, yang nomor 12 ini agak banyak nih, menulis nilai saldo akhir investasi sekuritas dalam laporan keuangan dan memastikan penyajiannya sudah dilakukan dengan tepat. Ini semua kayak yang tadi yang di awal ya kan, kita harus menulis akhirnya benar apa enggak. Terus langsung yang terakhir adalah memeriksa terkait pengungkapan detail yang dilakukan perusahaan atas akun investasi sekuritas. Nah, pengungkapan ya jadi pasti presentasi yang disclosure ya. Itu salah. Oke, next. Nah, ini adalah tambahan info sebelum memasuki schedule. Saya berikan kepada Anggitara. Waktu dan tempat, persilahkan. Ya, baik.
Bisa selanjutnya, Cahyo. Sebelumnya tes suara saya mendengung nggak ya? Oke. Sepertinya tidak ya. Baik, pertama saya akan membacakan mengenai informasi KKA tahun lalu. Di awal sudah ada 3 equity securities yang berasal dari Southwestern Telecom, United Strain, dan Lackawanna Energy. Nah, di awal tahun juga terdapat balance atas unrealized gain sebesar 6.473. Equity securities akan disajikan dalam akun investment in securities, sedangkan debt securities akan disajikan dalam akun long-term investment. Nah, sudah dilakukan pemeriksaan atas dividend rate dan tidak ada yang melawan ketentuan. Ketika dilakukan audit, auditor mengambil kesimpulan bahwa semua equity securities memiliki pengaruh di bawah 20% karena di schedule E5 tidak terdapat investment income. Selain itu juga dilakukan pencocokan dengan schedule E1 dan menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan atau penambahan atas nilai masing-masing equity securities. Apabila lebih dari 20%, maka seharusnya ada penambahan atau pengurangan nilai investment. Nah, kertas kerja audit tahun lalu pun menunjukkan bahwa sekuritas belum berada kurang dari 20%. Dan alasan terakhir adalah tidak terdapat informasi mengenai income or loss dari penerbitan sekuritas. Dikatakan di halaman 163 bahwa semua equity securities dikelompokkan menjadi available for sale, yang artinya unrealized gain or loss-nya akan masuk sebagai penyusun equity client. Dikatakan juga di halaman 163 bahwa klien memiliki bond investment di tanggal 2 Juli 2003, jatuh tempo 1 Juli 2008 dengan bunga 10%. Interest payable semi-annually tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Yield-nya 11%. Nah, bond diklasifikasikan sebagai held to maturity sehingga menggunakan amortized cost. Next, Cahyo. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi tiap schedule-nya. Nanti yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Pertama, E1 itu digunakan untuk mengaudit keseluruhan investment in securities, sehingga yang ada di dalam schedule ini hanya equity securities. E2 digunakan sebagai examination atas semua jenis securities yang dimiliki. E3 digunakan untuk mengaudit gain or loss dari penjualan atas securities. E4 merupakan konfirmasi dari securities broker. E5 digunakan untuk mengaudit segala jenis pemasukan dari securities, seperti dividend revenue atau investment revenue. Dan E6 digunakan untuk mengaudit debt securities. Nah, baik, kita akan memulai menjelaskan kertas kerja audit yang akan dijelaskan teman saya. Niken. Oke, terima kasih Anggi. Di sini saya akan menyampaikan schedule E4. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat di buku kasus Apple Blossom halaman 169. Next. Nah, schedule E4 ini didapat dari Robert N. Underwood, yaitu seorang security broker dari Apple Blossom. Nah, di schedule E4 ini menampilkan sekuritas apa aja yang dibeli atau dijual oleh Apple Blossom selama tahun 2003. Next. Yang pertama, pada tanggal 30 Januari 2003, Apple Blossom menjual 1.270 lembar saham Lackawanna Energy dengan total nilai 170.180 dengan komisi sebesar 127 yang akan mengurangi jumlah nilai yang diterima sehingga total nilai bersihnya sebesar 170.053. Kemudian yang kedua,
pada tanggal 17 April 2003, Apple Blossom menjual 1.686 lembar saham United Grain dengan total nilai 202.230 dengan komisi sebesar $40 sehingga total nilai bersihnya sebesar $202.190. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 2 Juli 2003, Apple Blossom membeli bond dari Sears Credit Corp. Nah, Sears Credit Corp ini menerbitkan bond pada tahun 1998, tetapi baru dibeli oleh Apple Blossom pada tahun 2003. Untuk perhitungannya akan dijelaskan di Schedule E6. Nah, Apple Blossom ini membeli 75 lembar bonds dengan total nilai dengan komisi 173 sehingga total nilainya sebesar 72.173. Kemudian yang keempat, pada tanggal 21 Juli 2003, Apple Blossom membeli 200 lembar saham dari McCormick Bit & Millings dengan total nilai sebesar 9.600, komisi $50 sehingga total nilainya sebesar 9.650. Kemudian yang kelima, pada tanggal 19 Agustus 2003, Apple Blossom membeli 600 lembar saham dari Solar Energy dengan total nilai sebesar 12.900, komisi 60 dan sehingga total nilai semuanya 12.960. Kemudian yang terakhir, pada tanggal 29 Desember 2003, Apple Blossom membeli 500 lembar saham Omega Data System dengan total nilai 37.500, komisi $100, sehingga total nilai sebesar 37.600. Nah, selanjutnya sertifikat atas security dari Omega Data System masih ditahan karena Apple Blossom belum melakukan pembayaran. Nah, sekian dari Schedule E4. Untuk selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Anitara. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas Schedule E3 mengenai gain or loss dari penjualan investment. Next. Nah, di sini kami sebagai Taufik dan rekan melakukan rekalkulasi atas penjualan investment pada tahun 2003 oleh Apple Blossom. Sesuai dijelaskan oleh Niken pada schedule E4 tadi, bahwa di 2003 terjadi penjualan investment Lakawana Energy dan United Grain. Pada tanggal 30 Januari 2003 terjadi penjualan Lakawana Energy yang memiliki lembar saham sebesar 1.270 dan common cost sebesar 116. Sehingga cost-nya menjadi 147.320. Nah, pada schedule E4 tadi dijelaskan bahwa harga jualnya itu sebesar 170.53 itu sudah ditambah dengan komisi sehingga ada keuntungan atas penjualan ini sebesar 22.733. Nah, pada tanggal 17 April 2003 terjadi penjualan juga atas saham United Grain ya, dengan common market sebesar $118 dengan lembar sebanyak 1.686. Sehingga cost dari saham ini adalah 198.948 $198.948. Nah, terjadi penjualan dengan harga 202.190 yang dapat dicek pada schedule E4 sehingga ada gain sebesar 3.242. Balance per audit setelah kita rekalkulasi, Apple Blossom memiliki gain atas penjualan investment totalnya sebesar $25.975 dan dapat dilihat pada laporan keuangan Apple Blossom yang ada di PDF itu juga mencantumkan gain or loss dari penjualan investment ini sebesar 25.975 sehingga tidak ada adjustment yang diperlukan dalam akun ini. Ya, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik. Terima kasih, Anggi. Saya akan menjelaskan tentang schedule E2. Sebelumnya, suara saya jelas, Pak? Jelas, jelas. Nah, di schedule E2 ini, next ya. Yuk, nah, di schedule E2 ini bisa kita lihat di buku kita, itu di buku Apple Blossom itu di halaman 169, kan itu kan ada surat konfirmasinya ya. Nah, di schedule E2 ini kita tinggal mindahin aja nih ke schedule-nya gitu. Yang pertama kan kita lihat dulu, Short Western Telecom. Itu berjumlah sertifikat number-nya 21 sama number of shares of securities-nya itu sebesar 1.425. Maka kita cocokin ke slide selanjutnya yuk, yang surat konfirmasi di bawah. Nah, ini sama enggak gitu di bukunya? Ternyata sama, jumlahnya sebesar 21 sama securities-nya tuh 1425. Lanjut lagi, setelahnya itu apa tuh? Lanjut lagi ke atas yuk. Nah, yang MC Commit Milling itu kan sebesar 7114, terus yang of or securities-nya itu 200. Sama juga ya di halaman 169. Terus solarenergy.com itu sebesar 618, or securities-nya itu sahamnya itu sebesar 600. Selanjutnya itu ada Search Credit Corp Bonds sebesar 2341 sampai 2415, terus di order securities-nya itu sebesar 75. Ini udah sama di surat konfirmasi di bawah di halaman 169 yang di slide selanjutnya yuk, yang tadi. Nah, totalnya sama kan, 613 sama 600, terus yang di sampingnya ada 2321 sampai 2415, terus yang off securities-nya itu 75. Sama. Jadi nggak ada masalah di schedule E2. Selanjutnya kita ke schedule E6. Nah, di schedule E6 ini udah rekalkulasi. Jadi untuk rekalkulasi ini, pertama kita search credit corp. Nah, di balance 12/31/2002, itu kenapa 0 saldonya? Karena kan dia belum mulai transaksi ya. Dia memulai transaksi itu pada tanggal 2 Juli 2003. Maka dapatlah saldo sebesar 72.173. Dapat dari mana 72.173? 72.173 itu didapat dari schedule E4, tepatnya itu di page 18. Di slide 18, jadi saya bacain yang udah dijelasin oleh si Niken tadi. Di situ ada bilang 10 year-nya 10%, debenture of Sears Credit Corp-nya itu startnya itu 75.000 dan to yield-nya itu sebesar 11%. Maka di situ kan dapat saldonya amount 72.000 sama commission-nya tuh 173. Oh ya. Saya bisa nggak ke slide 18 yang di E4? Biar teman-teman bisa lihat. Slide 18. 18 yuk. Nah, bukan yang di bawah deh, 19 berarti. Nah, ini yang di 2 Juli. Nah, yang di 2 Juli kan, 2 Juli 2003 itu ada bacaan 10 year 10%, debenture of Sears Credit-nya itu 75.000, parnya yield-nya tuh 11%. Ini sebenarnya udah ada ya teksnya di halaman 169 juga di buku. Terus ada amount-nya itu 72.000 sama komisinya itu kan 173. Kok netnya itu dapat 72.173? Karena kan kebetulan Apple Blossom ini dia menerapkan held for collection. Ya di mana perhitungan held for collection itu amount-nya itu harus ditambah dengan commission, maka dapatlah 72.173 yang akan kita kapitalisasikan ke schedule E6 tadi. Schedule E6 tadi, ya, maaf. Jadi itu pembuktiannya ya. Dapat 72.173. Lanjut di schedule E6 tadi. Nah, oke. Nah, terus disposalnya itu 0 karena emang belum ada yang terjual. Lalu amortization expense-nya itu sebesar 220. Kalau 220 itu dapat dari perhitungan slide selanjutnya. Dapat dari perhitungan ini. Jadi perhitungan ini dimulai dari 2 Juli 2003, kita menggunakan kayak nilai dari awal tadi ya yang udah didapat 72.173 tadi. Lalu kita rekalkulasi. Rekalkulasinya itu menggunakan yang 3750 dari cash receipt itu dapat dari 75.000. 75.000 tadi kan parnya ya. Dikali sama 10%, dikali sama 6/12, karena ini dimulainya dari 2 Juli 2003, maka setengah tahunnya 6/12, dapat 3750. Nah, untuk
interest revenue-nya itu kan 3970 dapat dari 72173 yang carrying value-nya dikali sama 11% MR-nya dikali sama 6/12 juga, maka dapat 3970. Nah, pengurangan dari interest revenue dikurang dengan cash receive baru dapatlah diskon amortize sebesar 220. Diskon amortize itu kita masukin ke schedule yang di atas tadi. Yang slide di atas. Yang 220. Nah, oke. Amortize expense-nya. Terus lanjut, balance-nya itu sebesar 72393, itu didapat dari 72173 ditambah dengan 220, maka dapat 72393. Balance per audit-nya itu 72393, balance per book-nya itu 0. Karena balance per book-nya itu, di sini di buku dibilang bahwa perusahaan itu mengklasifikasikan penyajian subkreditnya itu ke investment in securities atau trading investment, maka balance per book-nya itu nggak ada gitu. Nah, selanjutnya udah dapat 72393 dari balance per audit, maka kita akan menjurnal adjustment penjurnalannya itu di bawah slide selanjutnya yuk. Next. Nah, ini. Jadi jurnal yang pertama itu long term investment in securities. Pada investment in securities sebesar 72173 yang perhitungan udah didapat tadi. Terus miscellaneous receivable, long term investment in securities, terus pada income from investment sebesar 3750, long termnya 220, income from investmentnya itu 3970. Next. Nah, ini kan dapat 70.519 ya, kayak ada amortisasi. Nah, ini sebenarnya itu ada cara lain gitu. Selain yang tadi udah dapat di soal, atau kita menggunakan cara lain. Tadi kan diketahui nilai PAN-nya 75.000. Dan ini tuh rekalkulasinya itu semi-annually. Nah, maka yang tahunnya tadi kalau nggak salah 10 tahun, MR-nya itu sebesar 11% dan kupon rate-nya itu 10%. Kalau kita menggunakan semi-annually, berarti kita cari present value-nya. Bisa langsung masuk Excel, kita klik present value-nya, ialah masukin rate-nya. Rate-nya itu jadi 5,5%, 11% dibagi 2. Terus titik koma 20 tahun, terus titik koma lagi 75.000 dikali sama 5%, karena 10% dibagi 2. Terus masukin deh nilai par-nya, Kak. Ya, nilai par-nya 75.000. Maka dapat 75.19. Itu langsung aja di Excel. Terus kita amortisasi dan dapat deh di tanggal 2 Juli 2003. Makanya kita dapat 72173 itu. Nah, yang kuning ini. Itu yang cara kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Anggi. Saudari Taufik. Pada Taufik, saya persilakan. Oke, terima kasih Widya atas kesempatannya. Nah, itu saya akan menjelaskan terkait dengan schedule E5. Next, yuk. Nah, di sini terdapat keterangan terkait schedule E5. Bisa teman-teman baca sendiri, yaitu untuk keterangannya. Next, yuk. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, di sini schedule E5 ini mempunyai judul yaitu General Ledger Report Income from Investment. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya dividen dari Software Telekom, United Brand dan lain sebagainya itu masuk ke dalam schedule ini yaitu Income from Investment. Kenapa? Nah, karena Apple Blossom mempunyai investasi ini untuk tergolong available for sale, di mana itu tidak mempunyai pengaruh signifikan kepada investinya, jadi dividen yang diperoleh ini tergolong ke dalam pendapatan. Nah, di sini kita menggolongkannya dapat pendapatan atas investasi. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, di situ Software Telekom dengan share 1425 ya yang tadi telah dijelaskan oleh Widya di schedule E2. 1425 dengan per share income 0,6 dan ditemukan editionnya 855. Kemudian balance-nya 855, kemudian United Drain ditemukan editionnya 2613. Kemudian dividen untuk tanggal 30 Juni 2003 yaitu dari Software Telekom dengan nilai yang sama yaitu 855. Kemudian tanggal 30 September 2003 yaitu dari
McCormick Milling, Southwestern Telecom, dan Solar Energy dengan nilai McCormick Milling yaitu 260, Southwestern Telecom 855, dan Solar Energy yaitu sejumlah 420. Next yuk. Nah, kemudian untuk dividennya tanggal 12 Desember 2003 yaitu dari McCormick Milling yaitu sebesar 260 atau nilainya sama. Kemudian Southwestern Telecom nilainya 855, kemudian Solar Energy nilainya 420. Dan ditemukan balance per booknya itu 7.393 yang telah sesuai dengan saldo per bukunya. Nah, akan tetapi tadi telah ditemukan oleh Saudari Widya di Schedule E6 bahwasanya terdapat transaksi terkait dengan bonds, terkait dengan debt investment yang belum dicatat. Nah, sehingga kita perlu melakukan jurnal penyesuaian terkait hal tersebut. Oh iya, mohon maaf kepada Bapak Ervin dan teman-teman sekalian untuk jurnal penyesuaiannya terdapat kesalahan. Di situ interest receivable-nya yang benar adalah miscellaneous receivable ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Widya tadi. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah miscellaneous receivable sebesar 3.750, kemudian long term investment yaitu nilai amortisasinya sebesar 220, kemudian income from investment-nya yaitu sebesar 3.970. Nah, di situ income from investment-nya didapatkan sesuai dengan perhitungan Widya tadi, yaitu sebesar 2.173 dikalikan dengan efektif interest rate-nya, yaitu sebesar 11%. Sehingga terdapat amortisasi yaitu sebesar 3.910, sehingga ditemukan balance per audit untuk income from investment-nya yaitu sebesar 11.363, yaitu dari 3.910 dari debt dan 7.323 dari dividen yang diterima. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Ajeng Santika. Silakan Ajeng. Terima kasih rekan Taufik. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk ke schedule E1. Ini keterangannya bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut. Nah, di schedule E1 ini seperti judulnya yaitu investment in securities. Jadi kita akan memeriksa apakah semua investasi pada sekuritas itu telah diklasifikasikan dengan benar dan juga apakah jumlahnya telah dicatat dengan tepat. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa sekuritas Southwestern Telecom itu tidak terjadi penambahan maupun pengurangan, yang artinya tidak ada pembelian maupun penjualan sahamnya. Sehingga saldo pada 31 Desember tahun 2002 itu sama dengan saldo pada 31 Desember 2003, yaitu dengan lembar saham 1.425 dan dengan harga parnya 90. Sehingga total balance per 31 Desember 2003 menjadi 128.250. Nah, selanjutnya di sini untuk market price-nya itu ada keterangannya pada buku Apple Blossom halaman 162 ya. Itu diperoleh dari Wall Street Journal pada tanggal 2 Januari 2004. Nah, untuk Southwestern sendiri market per share-nya yaitu 88. Sehingga diperoleh market value sebesar 125.400. Karena di sini market value-nya lebih rendah dari harga parnya, maka ada loss sebesar 2.850. Selanjutnya yang kedua ada sekuritas United Drain. Di sini ada pengurangan semuanya karena terjadi penjualan seperti yang udah dijelasin Niken sama Anggi tadi, yaitu sebesar 1.686 lembar saham dengan harga per lembarnya yaitu $118 dan sehingga jumlah totalnya yaitu 198.948. Nah, di sini karena udah terjual semua jadi balance per audit 31 Desember 2003 jadinya 0 ya.
Terus selanjutnya ada sama dengan yang United Drain tadi, di sini Lakwana Energi juga telah menjual semua lembar sahamnya, itu 1.270 lembar saham udah dijual dengan total nilainya 147.320. Sehingga balance per audit pada 31 Desember 2003 juga 0. Nah, selanjutnya kalau tadi udah dijelasin juga sama Niken dan Anggi bahwa ada Apple Blossom ini punya 3 sekuritas baru. Yang pertama ada Mecomic Wheat and Milling, yaitu sebesar 200 lembar saham dengan harga parnya $48,25. Sehingga balance per 31 Desember 2003 jumlahnya sebesar 9.650. Nah, di sini juga ternyata ada perbedaan persamaan market value-nya. Dia naik dari 48,25 ke 51. Jadi ada gain sebesar 550. Berikutnya Apple Blossom juga membeli 600 lembar saham dari solarenergy.com dengan harga per lembarnya $22, sehingga balance per 31 Desember 2003 sebesar 12.960. Nah, di sini ada penurunan harga dari 22 ke 16. Jadi market value-nya menjadi sebesar 9.600 dan ada loss sebesar 3.360. Yang terakhir itu ada Omega Data System yang dibeli dengan harga per lembarnya 75,2 dan dia punya 500 lembar. Jadi balance per audit 31 Desember 2003 adalah 37.600 dan ada kenaikan market value juga, jadi totalnya naik sebesar 150, ada gain sebesar 150. Selanjutnya yuk. Nah, dari perhitungan di atas tadi diketahui bahwa balance per audit 31 Desember 2003 itu sebesar 188.460. Sedangkan balance per book yang ada di trial balance Apple Blossom di halaman 261 tadi itu sebesar 223.033. Dan juga ada dari penyesuaian market price tadi ada loss sebesar 5.510. Sedangkan pada trial balance Apple Blossom itu ada Apple Blossom nyatet allowance for gain or loss sebesar 6.473. Jadi ada gain sebesar 6.473. Nah, ini nanti perlu ada jurnal penyesuaian. Lanjut aja. Nah, di sini ada ada 2 jurnal penyesuaian dan 1 jurnal reklasifikasi. Yang pertama itu ada jurnal penyesuaian sekuritas Omega Data System. Karena tadi pada schedule E2 dari kalian belum ditemukan investasi dari sekuritas Omega ini. Jadi perlu dicatat investment in securities pada akun payable sebesar 37.600. Yang kedua ada penyesuaian terhadap gain or loss tadi, yaitu ada unrealized gain or loss investment pada allowance for unrealized gain or loss on investment sebesar 11.983. Nah, jadi tadi kan ada loss sebesar 5.510. Tapi Apple Blossom itu juga udah nyatet gain sebesar 6.473. Jadi biar dari gain 6.473 jadi loss 5.510 itu disesuaikan menjadi 11.983. Nah, yang terakhir itu ada jurnal reklasifikasi investment securities ke debt investment seperti yang udah dijelasin Widya tadi.
jumlahnya long term investment pada investment in security sebesar 72.173. Nah, sekian untuk schedule E1, selanjutnya dijelasin oleh Niken. Oke, terima kasih Ajeng. Baik, untuk selanjutnya schedule E yaitu lead schedule dari investment. Nah, di schedule E ini berisi rangkuman penyesuaian yang sudah dijelaskan dari schedule-schedule sebelumnya. Yang pertama ada akun investment in securities dengan saldo per booknya sebesar 223.033, penyesuaian di sisi debit sebesar 37.600 dan reklasifikasi di sisi kredit sebesar 72.173 sehingga menghasilkan saldo per auditnya 188.460. Kemudian untuk akun yang kedua yaitu ada allowance for unrealized gain or loss dengan saldo per booknya sebesar 6.473. Kemudian penyesuaian di sisi kredit 11.983 sehingga menghasilkan saldo audit sebesar 5.510. Kemudian yang ketiga ada akun long term investment dengan saldo per booknya 0 dan penyesuaian di sisi debit 220, kemudian ada reklasifikasi di debit sebesar 72.173 sehingga saldo auditnya sebesar 72.393. Kemudian untuk yang keempat ada akun unrealized gain or loss investment dengan saldo per booknya sebesar 6.473 dan penyesuaian di sisi debit sebesar 11.983 sehingga saldo auditnya sebesar 5.510. Kemudian untuk akun yang kelima ada income from investment dengan saldo per booknya sebesar 7.393, penyesuaian di sisi kredit sebesar 3.970, sehingga saldo auditnya sebesar 11.363. Kemudian yang terakhir ada akun gain or loss on sale investment dengan saldo per booknya sebesar 25.975 dan tidak ada penyesuaian maupun reklasifikasi sehingga saldo auditnya sama dengan saldo per booknya. Nah, dari schedule E ini dapat diambil kesimpulan bahwa penyajian akun investasi sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Sekian dari saya, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Cahyo. Terima kasih. Yani. Cahyani. Halo? Masuk gak sih? Masuk ya? Masuk, Halo? masuk. Oke. Ya, sekian untuk pemaparannya. Ya cukup aja dari complicated ya, guys. Udah, ini pasti pada gini-gini semua. Ayo semangat. Ya, kita panggil Cai aja ya. Wih, ayo mana itu yang muka-muka. Aduh, ayo, melek semua, ayo melek semua. Ayo, santai, serius, jangan tegang-tegang. Serius jangan tegang-tegang. Maaf, salah ngomong. Ya udah lanjut aja guys. Untuk sesi pertanyaannya ini kami buka 3 dulu. Ayo, yang pertama siapa? Gak tahu. Yuk. Izin bertanya. Naon nih teh? Dari kelompok 2. Oke, siap. Silahkan. Jadi dalam equity investment kan ada kepemilikan 20%, 20 sampai 50, sama lebih dari 50. Nah, salah satunya kan 20% itu ada trading, non trading, semua diukur pakai fair value. Nah, tadi kan di KKA-nya pakai market value. Saya pernah baca dalam menentukan fair value sendiri, auditor seringkali memerlukan suatu ahli untuk menentukannya. Nah, jika dalam suatu kasus nilai saham yang ditotalkan dari ahli terdapat selisih yang besar dari nilai saham auditi, itu bagaimana respon kalian sebagai auditor? Terima kasih. Oke. Masuk. Oke.
Bagus. Itu pertanyaan tuh jos, gandos, kotos. Oke. Pada gak paham ya? Ya udah nggak apa-apa. Yang penting artinya hebat. Gitu. Gimana Wi? Aman? Aman. Serius banget Alwi. Santai Wi. Oke lanjut. Pertanyaan kedua. Izin bertanya, ya. Silahkan. Wih, Mas Paul. Sialagan. Siap. Izin bertanya untuk kelompok 4. Oh, ya, boleh. Kalau menurut saya, asersi yang paling penting dalam audit investment and security ini adalah existence ya, karena ini kan termasuk aset. Nah, kalau menurut kelompok 4 sendiri, itu asersi yang paling penting terkait dengan audit investment and security ini apa ya? Terus, prosedur apa yang dapat dilakukan oleh auditor selain konfirmasi ke pihak ketiga? Apakah pertanyaan sudah jelas? Oke. Terima kasih Paul. Ayo semuanya jangan merem-merem gitu, setengah-setengah merem matanya begini. Semangat. Nabila Adriani aman? Weh, aman. Siap ya gitu dong. Senyum kan tambah manis. Duh, saya Cahyo. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Silahkan. Izin bertanya, Cahyo. Oke, siap. Mas Said, siap. Silakan. Saya Said dari kelompok 3. Pertanyaan saya, misalkan ya ada sebuah perusahaan memiliki investasi di sebut saja PT ABC. Tapi ternyata si PT ABC ini going concern-nya meragukan atau rawan gitu. Itu kira-kira si perusahaan tadi perlu mengungkapkan hal tersebut nggak ya? Terima kasih. Oh gitu, perlu diungkapkan atau tidaknya. Masa itu emang ya, sukanya hanya mengungkapkan ya. Ungkapkanlah Said. Buru telat. Dea aman? Anu Aulianisa Dea? Aman? Aman. Nah gitu kan bagus. Ini tadi ada 3 pertanyaan ya? Oh ya udah. Oke, kita beri kami waktu untuk memikirkan jawaban yang sangat kritis, tepat dan tajam. Oke, seperti silat ya guys. Beri kami waktu. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Mohon izin saya menyela waktunya. Silakan ya kelompok 4 untuk berdiskusi dulu. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang presentasinya ini bagus ya. Kita beri aplaus. Seperti biasa kelompok 4 ya, dengan agar menarik dan benar-benar bisa membuat kita terperangah lah istilahnya. Nah, terima kasih. Kedua terkait dengan isi materinya, alhamdulillah sudah ini ya, maksudnya dari sisi mungkin kalau saya lihat beberapa dengan kelompok lain ada yang sama, ada yang juga mungkin nggak sama ya. Dari sisi nilai sama ya dari sisi nilai, tapi dari sisi ada yang berpendapat pakai long investment ya di situ. Jadi silakan ya kalau mau berkomunikasi. Silakan kalau mau ngobrol lagi. Untuk investasi ini seperti yang kita lihat memang pengujiannya seperti itu. Jadi teman-teman melihat secara keseluruhan baik dari sisi investasi, pembelian investasinya, mungkin bukan sebelum pembelian ya. Kita lihat dulu tahun lalu seperti apa kondisinya. Apa investasi yang ada yang existing yang dimiliki oleh Apple Blossom ini apa aja itu kita lihat. Kemudian pembelian yang tahun ini apa aja perlu kita juga lihat ya. Kemudian nanti lihat juga kira-kira ada amortisasinya atau enggak. Kadang-kadang lupa tuh ditulis dicatat di situ. Kemudian ada income-nya juga. Kadang-kadang enggak dicatat juga kan, salah. Nah, nanti kemudian apalagi ya penjualannya juga kan, penjualannya juga kadang-kadang enggak sesuai. Kalau kita lihat ya tadi ya ada beberapa penjualan yang rugi ya, rugi artinya loss dia si Apple Blossom ini. Berarti ada yang apakah
memang ada yang salah pembeliannya, ataukah memang seperti itulah ya, namanya namanya investasi pasti ada rugi ya, ada untung ya. Pada saat sekarang misalkan, saya nggak yakin ya teman-teman pada awal-awal pandemi, sebelum pandemi itu, misalkan yang sering investasi di saham-saham gitu kan, atau di mana lah, terserah di manapun ya bentuknya. Jadi teman-teman ya asalnya dari sisi pembeliannya tinggi ya, ketika pandemi langsung ambruk. Sebelum pandemi ya kita merasa banyak ya kita bakal untung, ternyata akhirnya kan seperti itu ya, mulai berkurang, terus akhirnya dijualin semua akhirnya kan. Oh ini bertahan, akhirnya nggak sampai ternyata lama ya sampai sekarang kan, makanya banyak yang kolaps nih. Kemudian kalau kayak misalkan yang perusahaan-perusahaan yang menurut kita bonafit gitu ya, bagus, go public gitu ya, ataupun apapun itu yang notable ya. Nah, kita biasanya juga melihat dari kira-kira going concern-nya kayak gimana sih dari tahun ke tahun ya. Trennya lihat laporan keuangannya, terus penjual EPS-nya, earning per share-nya, lihat terus itu bisa menguntungkan atau tidak. Kalau kita beli bond-nya, investasinya kayak gitu. Ya, banyak hal sih kalau saya lihat ya, untuk membeli bond ini terus di PT apa gitu kan, kita lihat dulu laporan keuangannya, apakah utangnya gimana dia, apakah aset-asetnya melebihi utang dari sisi atau rasio keuangannya gimana, liquid enggak nih. Yang jelas semuanya itu banyak aset yang istilahnya asetnya itu lebih banyak, utangnya itu lebih banyak daripada asetnya. Itu juga nggak bagus ya. Begitu, meskipun ya biasa lah ya, kan banyak juga perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Seolah-olah bagus, ternyata pada saat kita beli bondnya, tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan itu udah rusak, hancur gitu perusahaannya. Kayak gitu. Nah, kalau dari sisi pengujiannya, kita memang banyak tadi kita berinteraksi dengan kita menghitung ulang terkait dengan perhitungan dari sisi gain-nya kira-kira berapa gitu kan, dari sisi penjualannya kan ada penjualan, ada cost-nya berapa, selisihnya apa. Nah, kita rekalkulasi kira-kira ada nggak selisihnya di situ dari penjualan ataupun pembeliannya. Kemudian kita hitung juga kira-kira amortisasi per periodenya berapa, apakah telah dimasukkan ke dalam pencatatan akuntansinya atau belum, itu kan dilihat juga tuh. Benar nggak perhitungannya? Kalau kita lihat ya tadi ya, dilihat juga. Kalau sekarang sih enak ya pakai aplikasi lah istilahnya, pakai Excel sudah tinggal ditarik dari awal beli sampai ke tahun sekarang. Jadi orang kelihatan per tahunnya berapa. Ketika memang tidak ada lagi, maksudnya tidak ada informasi lainnya ya, kita anggapnya sama gitu kan tiap tahun itu. Jadi dapat dilihat dividennya, dapat kita berapa, yang itu juga penting juga ya. Kayak tadi kan juga itu belum dimasukin tuh. Banyak, makanya kalau saya lihat balik lagi ke schedule-nya, ini ya. Simpulannya itu ternyata banyak juga gitu yang berubahnya itu. Satu. Nah, ini. Kalau kita lihat ya, per audit sama per booknya itu cukup jauh ya untuk investment in securities, karena mungkin reklasifikasi juga ya. Dari 23 berkurang malah kan. Karena ada reklasifikasi. Sama ada adjustment di debit. Kemudian ada long term ya, long termnya kita di sini 0, kita adjustment jadi debit. Kemudian gainnya juga nih, gain kita lihat ya, per audit per booknya 6.000, ternyata masih ubah nih, malah rugi dia.
sekitar 5.000 jadi 11.000 ya. Adjustment tinggi juga ya. Kemudian ini kayaknya memang dari sisi ini nggak bagus nih, dari sisi pengendaliannya nih. Kok bisa begini gitu kan. Oke. Iya, iya. Ini reklasifikasi investasi saham, sekuritas dengan long term investment ya, mungkin masalah itu aja sih yang banyak. Jadi seperti itu. Baik, silahkan kelompok 4 apa sudah siap menjawab? Nggak kedengaran Mas Cahyo? Iya Pak, maaf Pak. Oke, siap. Masih Cahyo maaf. Ya. Ini bentar, Pak. Oke. Halo? Oke, saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari Paul ya. Paul, Ya, Paul. Iya. silahkan ya. Nah, aku mau jawab pertanyaanmu nih. Ya, biar semangat aja, Pak. Oke, berarti kan Paulnya pertanyaannya menurut Anda, asersi yang penting itu adalah eksistensi ya? Ya. Nah, kami membahas tadi beberapa menit tadi itu juga sama sebenarnya. Juga menurut kami juga eksistensi. Kenapa? Karena kan asisten itu kan aset soalnya ya kan. Terus biasanya si aset itu ya pasti tentang asistensi. Tapi bisa juga RNO itu juga penting karena yang penting peraturan juga kan seperti itu. Soalnya kayak dapat hak berupa dividen dan bunga seperti itu. Nah, yang karena investment adalah bagian dalam pos aset pada neraca, perusahaan itu kan kecenderungan meninggikan jumlah investasi, terus juga ada isu akuransinya juga seperti itu, karena saham kan fluktuatif seperti itu ya. Jadi menurut kami sama sebenarnya, Paul. Yang penting itu ada apa enggaknya eksistensi gitu kan, karena tentang aset itu ya. Nah, terus untuk selanjutnya pertanyaannya kan ada 2 tadi. Terus prosedur ya tadi ya? Oh ya, prosedurnya tuh kan bisa sebenarnya sudah udah teman saya jelaskan, Sahir tadi udah jelaskan. Nah, itu tapi ada juga bisa tambahan kayak wawancara dengan manajemennya seperti itu. Sama aja sebenarnya yang sudah dijelaskan yang di awal tadi. Cuma tambahan paling oke. Ya gitu sih Paul, apa ada apa gimana? Kalau misalnya kurang ya bisa di-DC aja gitu. Jelas Kak ya. Makasih ya. Oh gitu oke. Oh ya makasih ganteng. Baik, terima kasih. Mungkin saya nih yang ngomong. Terima kasih Mas Mbak Ani, apa? Sama namanya? Oh, tadi Cahyani, Pak. Oh, Mbak Cahyani ya, makasih Iya, Mbak jawabannya. Cahyani nanti, Pak. Ya, oke. Ngobrol lagi kayak ini. Baik, gini memang terkait dengan apa namanya mana yang terpenting sebenarnya. Saya nggak bisa ngomong semuanya ngomong hanya eksistensi terpenting sebenarnya ya. Meskipun kalau namanya aset, eksistensi penting ya, karena itu aset. Tapi karena pada saat menentukan tujuan, kita akan melihat ya. Kayak kalau kita lihat balik lagi ya, saya balik lagi. Masih saya balik lagi ke teman-teman ya. Kan kalau disuruh bilang yang terpenting ya, semua orang punya alasan kan kayak tadi. Oke, saya baca lagi ya. Share screen yang ini. Baik lagi, kelompok 4 aja nih. Nah, di sini kan dari program auditnya kita bisa lihat asersi-asersinya apa. Kira-kira apa ini asersi-asersinya yang dipakai nih.
sebenarnya bisa semua kan, ada eksistensi, completeness, itu kan semuanya bisa sebenarnya. Nah, kita lihat nih. Nah, namun memang karena pengujian kita berdasarkan sampel ya, nggak tahu ya. Saya nggak yakin sampel karena kalau investasi kan itu biasanya nggak ini ya, maksudnya dari sisi transaksi pun dalam 1 bulan itu belum tentu ada. Tapi kalau income-nya bisa jadi ada kan, atau berkala lah itu. Kalau berkala kan itu saya lihat dari sisi income-nya. Kayak gitu. Kalau lihat dari sisi ini ya, dari sisi aset kan banyak tuh. Kalau kita dari sisi ininya ya, yang dilakukan oleh kelompok 4 banyak contohnya yang mana nih? Asli mana sih sebenarnya? Relatif rata ya. Eksistensi ada, kemudian valuation juga ada, tapi di bawahnya memang lebih ke pencatatannya memang. Kemudian right obligation lebih ke hak dan kewajibannya. Mana sih tadi ya masalah keabsahan daripada si investasi saham-saham. Kan tadi kan katanya ada yang di deposit box-nya juga gitu kan, kita pastikan gitu kan berapa. Sekarang seperti itu bentuk banyak sekali seperti itu ya sekarang, biar aman masukin ke bank kayak gitu. Jadi tambahan dari saya memang kelompok ini bisa mematakan bahwa namanya aset terutama investasi itu ekstensi. Tapi memang kita balik lagi ke tujuan kita apa sih tujuannya. Tadi kan ada banyak tuh, bisa dipilih ya teman-teman. Kemudian yang kedua prosedurnya itu kan tadi kan udah disebutkan ya, dari konfirmasi, kemudian ya kita wawancara juga pihak-pihak internalnya, siapa yang menjadi PIC yang megang pencatatan ini investasi. Terus siapa juga yang yang approval untuk investasi kan ada tuh di rapat-rapat itu kan biasanya tuh kayak minutes juga kan, artinya ada rapat-rapat direksi, kita akan menentukan investasi hari ini misalkan, ataupun bulan ini kemana aja, itu udah ada tuh, notulennya juga ada kan kayak gitu, bisa dilihat dari situ juga. Contohnya di kami di LPDP itu kita ya kan ada dua, ada layanan beasiswa, ada juga investasi dari sisi keuangannya, pengelolaan dananya, deposito, obligasi kayak gitu. Nah, kami beli itu. Nah, dalam hal itu memang dinamis. Kita artinya kita menentukan dulu kira-kira kita mau investasi kemana sih. Nah, dalam investasi ini pasti akan melihat dulu dari sisi PT yang akan kita investasikan, misalkan deposito atau obligasi, mana aja sih perusahaan-perusahaannya. Nah, pertama, kesehatan perusahaan itu juga. Kesehatan perusahaan, kalau perbankan kan bisa tuh ada kategorisasinya ya. Misalkan dari CAR-nya, kemudian berapa, banyak beberapa kriteria bank sehat. Kalau perusahaan juga sama, dari sisi rasio laporan keuangannya, bisa dilihat tuh. Banyak. Nah, kayak gitu. Nah, adapun masalah melihat eksistensinya juga, karena dia kan obligasinya nggak hanya, maksudnya nggak langsung ini ya, dia pasti publish dong, dia mau menjual bond perusahaan ini ya, kita akan lihat tuh di mana dia publishnya, kan konfirmasi ke otoritasnya kira-kira. Kan kalau yang namanya obligasi kan pasti ada pihak yang memantau ya, kemarin siapa namanya lupa. Jadi ada beberapa, ya OJK juga melihat lah, OJK juga melihat, atau LPS juga melihat, dan banyak otoritas yang mungkin dari sisi publik ya, dari sisi pihak swasta juga iya. Nah, kita bisa bertanya ke situ. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Benar nggak ini itu apa? Nah, kan termasuk penjualan pembeliannya juga yang mencatat bukan hanya perusahaan kita, tapi perusahaan yang menjual juga obligasi ataupun apalah itu bentuknya investasi ya buat kita ya. Nah, itu dijual juga mereka juga mencatatkan mana aja kayak gitu. Otoritasnya juga bisa melihat. Nah, itu sih kalau dari saya tambahannya. Lanjut lagi ya, silakan.
Baik Pak, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Said. Tadi pertanyaannya, misalkan ada sebuah perusahaan, misalkan PT ABC yang going concern-nya itu meragukan. Nah, itu apakah perusahaan tersebut perlu mengungkapkan bahwa going concern-nya itu meragukan gitu kan. Nah, menurut kelompok kami, PT ABC tersebut perlu mengungkapkan bahwa kondisi perusahaannya sedang rawan atau sedang tidak baik-baik saja. Nah, salah satu caranya itu perusahaan PT ABC itu bisa melampirkan opini dari auditor, yaitu opini audit going concern. Nah, seperti yang kita tahu, going concern itu kan suatu keberlangsungan hidup suatu perusahaan, apakah bisa panjang atau tidak. Nah, opini audit going concern ini adalah opini yang diterbitkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Nah, opini audit going concern ini perlu diterbitkan dan akan berguna bagi pemakai laporan keuangan atau lebih spesifiknya untuk investor untuk membuat keputusan apakah mereka bisa berinvestasi pada PT ABC ini atau tidak. Jadi penting bagi investor untuk menentukan prospek perusahaan dari opini audit going concern ini. Seperti itu Pak, kalau jawaban dari kami. Apakah ada yang perlu ditambahkan? Gimana Mas Said? Kalau untuk saya udah cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih. Memang kalau masalah going concern sependapat, ternyata memang saya lihat sih beberapa di laporan-laporan audit KAP ya, untuk perusahaan apapun itu ada tuh terkait dengan ya kan bisa laporan audited ya, apa tuh keterangan-keterangan yang dimasukkan di situ. Pertama dari sisi opininya gimana kan, itu pun bisa melihat kalau perusahaan opininya WNDP misalkan, apakah itu meragukan atau ya meragukan kalau buat kita ya, perusahaan itu WDP ya, ada apa ya, nah gitu. Pasti dilihat juga nah, apa aja yang permasalahannya. Oh ternyata banyak utangnya gitu kan. Ya, itu ya bisa melihat dari sisi opini juga dan kelihatan opini yang biasa ya, opini juga tadi benar juga opini going concern-nya ada nggak di situ. Dan opini going concern ini biasanya nggak state kalau memang dia bagus ya, artinya gimana perusahaan itu oke lah bisa berjalan. Tapi kalau memang udah ada mau kebanggaan bisa ditulis di situ. Tapi jarang ya saya nggak pernah lihat ya perusahaan-perusahaan yang publish untuk laporan audit, laporan keuangan yang auditnya publish itu biasanya jarang ngomongin going concern-nya di situ. Biasanya yang perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil ini ya yang lebih fokus. Agak susah dapatnya juga kalau memang nanti minta ke perusahaan tersebut ya, nanti minta akan mau beli pasti kita identifikasi dulu kan ya. Mau beli misalnya gini, kita mau investasi ke suatu perusahaan pasti kita akan identifikasi dulu kira-kira perusahaan itu bagus enggak gitu kan. Jangan sampai kita mau investasi tapi malah rugi kan portofolionya gitu kan. Ya contohnya paling gampang ya kayak perusahaan-perusahaan apa ya, startup gitu kan. Ya kan banyak mau investasi tuh, kira-kira gimana sih dari sisi laporan keuangan, dari sisi operasionalnya kan itu juga penting tuh. Oh gini, itu perlu diidentifikasi perusahaan, pasti ada orang yang melakukan itu, analisis rasio keuangannya. Selain daripada itu ya, jadi kalau saya lihat sih kalau masalah going concern ini juga melihat dari tadi banyak rasio keuangan kita. Lihat apakah rasio terkait likuiditasnya, rasio terkait dengan debt-nya, debt rasionya itu gimana, gede atau kecil, berat tuh. Kalau gede ya, aduh, ini nanti gimana ya, akan ada, maksudnya kalau kita invest di sana, uang kita habis tuh buat bayar utang gitu kan, bisa aja kayak gitu. Nah, mungkin dari saya seperti itu tambahannya. Mungkin dilanjut lagi ya, silakan. Ya, kami izin mencoba menjawab pertanyaan dari Alvira mengenai apabila terjadi perbedaan penilaian
nilai saham yang besar antara appraisal atau ahli tadi dengan nilai saham auditi. Nah, di sini kelompok kami itu menimbangkan bahwa fair value bukan sebuah nilai pasti ya, dan auditor tidak menghitung fair value itu sendiri. Nah, pertama, perlu diketahui bahwa di sini auditor itu hanya memeriksa ulang mengenai penilaian nilai saham dari auditi dan tidak ada campur tangan dalam pemilihan metode penilaiannya. Entah auditi itu memilih menghitung sendiri atau ingin menggunakan jasa appraisal. Menurut kelompok kami, pertama yang harus dilakukan auditor itu memastikan nilai yang dihasilkan oleh appraisal sesuai dengan kewajaran nilai saham. Nah, di tahap ini tuh bisa saja nilai yang dianggap wajar oleh auditor berbeda dengan appraisal. Ya, dikarenakan metode dan teknik yang digunakan dalam menghitung juga berbeda mungkin. Nah, perlu diketahui juga bahwa antar appraisal saja juga sering terjadi perbedaan pendapat mengenai fair value. Nah, apabila terjadi perbedaan penilaian antara penilaian auditor tadi dan appraisal atau ahli pengukuran fair value, auditor itu wajib melakukan koreksi atau mendiskusikan ulang dengan appraisal. Tetapi auditor ini tidak boleh mengubah fair value saham tersebut sesuai dengan perhitungannya sendiri, karena itu merupakan tanggung jawab dari appraisal dalam menentukan fair value. Hal tersebut ya karena ada pihak yang lebih berkompeten daripada auditor dalam menentukan fair value nilai saham, yaitu jasa ahli appraisal tadi. Begitu jawaban dari kelompok kami. Mungkin bagaimana Alvira, apakah sudah menjawab? Terima kasih ya. Baik, mungkin ada tambahan dari Bapak Ervin. Terima kasih Mbak Anggitara. Ya, clear banget sih, Mbak. Jadi ya auditor tidak bisa merubah nilai VAR secara, karena kita kan memang pertama kita bukan internal organisasi, kita juga nggak tahu menahu terkait dalamannya gitu loh. Nah, kita hanya meminta biasanya gini, kalau auditor itu bukan hanya di ini ya, bukan hanya untuk appraisal saham ya, tapi untuk appraisal terkait dengan bangunan aset gitu kan, itu juga sama. Mesin-mesin itu kan, kalau banyak gede ya mau nggak mau dia nggak mungkin bisa menilai asetnya berapa sih nilai wajar saat ini gitu kan. Nah, pasti akan menilai appraisal. Dan biasanya si auditor itu kalau misalkan si perusahaan itu memang sudah menunjuk appraisal untuk nilai parnya itu jarang juga dia dia tidak akan berkonsultasi secara lagi, maksudnya kita perlu nunjuk lagi appraisal untuk menilai, enggak, karena dia cukup melihat apakah appraisal yang ditunjuk oleh perusahaan itu untuk menilai nilai parnya itu telah terdaftar gitu, maksudnya dari sisi administrasinya sudah bagus nggak, maksudnya ini orang ini yang appraisal ini udah berpengalaman, dari sisi pengalaman, terus dari sisi berapa jumlah perusahaan yang dia nilai dan kayak gitu. Jadi kan banyak tuh. Misalnya gini, apakah orang ini memang kompeten punya sertifikasi dan lain sebagainya untuk menilai jasa saham itu penting. Mungkin itu ya yang pentingnya auditor. Kedua, kalau memang tidak ada ya mau nggak mau biasanya dia meng-hire itu untuk melihat, atau bukan meng-hire, biasanya konsultasi sih. Dia biasanya udah punya KAP ini udah punya rekanan untuk hal-hal seperti ini, termasuk untuk konsultasi terkait dengan penilaian nilai saham itu. Biasanya ada tuh, ini biasanya metodenya kayak gini, dikasih tahu lah. Sini pun ngasih tahu bahwa nilai parnya segini. Dia pun akan melihat trennya kok. Lihat si appraisal itu juga melihat trennya. Meskipun dia dari sendiri dan mungkin ada perbedaan. Saya yakin itu pasti ada perbedaan. Kenapa? Ya intinya gini loh, kalau teman-teman dosen nilai misalkan nilai UTS-nya Widya misalkan ya, saya terus dosen yang lain juga praktik, pasti beda tuh, nggak akan ada yang sama kan, maksudnya seperti itu. Sedangkan dari sisi jawaban mungkin ya kita relatif juga kan, seperti itu ya, metodenya yang dipakai mungkin beda. Tapi tadi ya, selama nilai wajarnya saya sih nggak ya, maksudnya saya yakin di appraisal itu pasti punya satu prosedur yang baku, yang sama untuk menilai itu. Ini misalkan dari
berdirinya perusahaan, kemudian dari sisi investasinya itu apa aja kan bentuknya kan, itu pasti dinilai itu. Ada kriteria yang baku sehingga mungkin dari sisi penilaian pun nggak akan jauh berbeda gitu kan dari sisi penilaiannya ya. Nah kayak gitu. Itu bisa. Jadi kalau nilainya memang beda dan menurut Faisal wajar ya nggak masalah gitu. Itu aja. Kita pakai itu aja. Kita pakai yang ada. Selama kita pastikan aja rekalkulasinya benar nggak gitu kan dari sisi pembeliannya, penjualannya. Kayak tadi kan itu ada rugi kan. Dari sisi sekarang nilai sahamnya udah turun tuh kan. Tapi kita ya masih di kita gitu. Itu unrealized-nya kan masalahnya. Nah seperti itu. Nah sekarang kan pakai udah IFRS, artinya udah nilai wajar, udah nggak pakai perolehan lagi sekarang. Dan mau nggak mau diubah metodenya. Meskipun kita nggak jual, karena mungkin kita ada kerjasama kali yang membutuhkan kita mengakuisisi secara besar gitu dari perusahaan yang itu. Jadi akhirnya kita nggak jual meskipun dalam posisi rugi gitu kan, karena kita butuh bahan bakunya atau apanya gitu kan. Pasti kayak gitu. Kayak ini kita melakukan investasi pasti ada return atau timbal balik yang akan kita ambil di situ, baik dari sisi memang mengontrol perusahaannya ataupun dari sisi kerjasama lainnya gitu. Biasanya gitu, nggak berdiri sendiri biasanya. Tapi memang kalau dia memang kayak broker gitu kan, ya memang penjual saham itu, jual beli saham, investasi saham itu memang ya itu biasanya masalah jual beli aja, pengepul gitu kan, kayak gitu aja. Tapi kalau ada histori lainnya gitu, misalkan kita butuh dia dari sisi penyediaan bahan baku, nah itu juga bisa dipertahankan meskipun rugi. Dan itu nggak bisa juga kita sebagai auditor, nah ini kalau kamu di sini investasi di sini rugi terus loh nantinya, nggak bisa gitu juga ya kan, ada pertimbangan mereka gitu sih kalau dari saya tambahannya ya. Baik, terima kasih Pak. Udah habis ya, Mas Ayo kayaknya udah habis Mas. Untuk waktunya sih udah Pak. Misalnya seperti biasa jam 9 kan biasanya Pak. Paling saya belum ada ini, maksudnya belum ada paparan, nggak enak juga. Oh Kita iya. tutup dulu aja ya, nggak apa-apa 3 jam. Ini saya tutup aja jadi ya Pak. Terus soalnya nih. Oke. Saya tutup aja. Bentar ya Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Halo, atas semuanya ya. Oke, sebelum kami pamit undur diri, periksa dan teliti kembali barang bawaan materi Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di depan Zoom sampai KAP Taufik dan rekan selesai dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan KAP Taufik dan rekan. Sampai jumpa pada presentasi berikutnya. Semoga beberapa tahun lagi KAP ini dapat direalisasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4, menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman, saya sih berharap teman-teman nanti ditempatkan di tempat yang enak lah berdasarkan keinginan teman-teman ya. Meskipun non Kemenkeu tapi dari sisi pilihan kedua gitu kan. Minimal pilihan kedua, jangan sampai pilihan kelima kan. Berapa diminta? Dikasih berapa pilihan? Belum tahu ya. Nggak ada ya. Apa-apalah. Kita berharap berdoa terus menjadi yang terbaik lah. Baik, terima kasih ya. Kemudian saya langsung masuk ke materi karena ya mohon maaf nambah waktu 15 menitan lah ya. Jadi ini mungkin nggak panjang lebar. Pengujian investasi tadi diskusinya udah komprehensif malah kan, karena udah berdasarkan contoh-contohnya. Adapun mungkin ini aja saya balik lagi bahwa sebenarnya kalau investasi itu kalau kita lihat
dilakukan untuk aktiva-aktiva yang secara langsung yang tidak digunakan secara langsung. Jadi jangan sampai yang mempengaruhi kegiatan produktif kita investasikan, enggak. Itu kan kayak saham, obligasi, tanah untuk ekspansi pabrik itu kan, itu jangka panjang sama jangka pendek itu ya. Jangan lupa. Kita juga lihat dividennya kan kalau jangka panjang. Nah, ini investasinya ini udah nggak terlalu ini. Ini juga enggak. Nah, ini asesinya mungkin teman-teman sudah tahu. Nah, ini prosedurnya nih kayak gini. Jadi kita lihat awal saldo investasi dihitung, kita review. Kalau misalkan sampai ke postingnya, sampai ke postingan terakhir ya. Kemudian kita lihat kertas kerja tahun lalu apakah ada diskon amortisasinya. Kemudian kita juga lihat dari sisi kredit. Tadi kan kayak tadi harus dilakukan reklasifikasi kan, seperti itu. Ini ya termasuk tadi ini udah dilakukan ya teman-teman. Lihat dividen, lihat dari laba dan ruginya, dari sisi timbul penjualan dan pembelian ya, surat berharga ataupun investasi. Kemudian terakhir dokumen pendukungnya. Termasuk ini juga nih, teman-teman kan bisa lihat. Nah, tadi notulen rapat pembelian ataupun penjualan investasi. Gitu juga ya. Tadi terkait nilai investasi, kita lihat juga metode penilaian investasi yang digunakan itu ternyata saya lupa ya. Insya auditor juga harus ngecek apakah metode untuk penilaian nilai PAR itu sesuai dengan metode umum atau tidak. Kalau sudah sesuai dengan metode-metode yang berlaku umum untuk penilaian investasi, ya nggak masalah. Kan ada tuh, kayak gitu. Yang nggak umum itu yang kita bikin sendiri gitu kan. Kita asal-asalan nih, nilai PAR-nya segini. Lah itu nggak ada hitungannya gitu kan. Nah ini juga konfirmasi ada itu kan tadi ya. Jaminan utang juga nih ada nih, ini konfirmasinya ya terkait dengan surat berharga. Nah, kita juga bisa melakukan konfirmasi kepada yang pemegangnya ya, pemegangnya. Tadi tambahan buat Paul nih, kita juga bisa menghitung lembar dan catatan rincinya kan, itu kan salah satu melihat eksistensi benar enggak nih, ada berapa lembar sih yang kita punya, nomor sertifikatnya juga. Oke. Nah, mungkin cukup sih sebenarnya tadi. Kalau ada pertanyaan lanjut ya. Tapi sebelum ada pertanyaan saya share sebentar terkait dengan tugas pertemuannya. Kalau kita lihat minggu depan adalah mungkin minggu terakhir presentasi ya. Ya kalau tidak salah ya. Habis minggu depan kita pertemuan, ini kan pertemuan 12 ya. 13, 14, 13, 14 kuis sama WhatsApp-nya. 13 kita masih presentasi. Baik, kalau kita lihat untuk minggu depan, kita cek halaman 91 itu adalah terkait dengan kas. Nah, ini yang agak berat nih sebenarnya. Karena ini banyak ya. Kas ini kan meliputi semuanya gitu loh. Oke. Kalau kita lihat terkait dengan kas ini, halaman 91 ya. Oke. Yang akan kita lakukan adalah banyak ya. Mohon maaf nih. Kelompok terakhir. Saya nggak tahu, kelompok terakhir mau ditentukan sekarang atau nanti? Gimana Mas Taufik, Mas Widya, Mbak Widya, Mas lagi? Paling untuk kelompok terakhir, paling nanti akan bentuk ulang kelompoknya Pak. Jadi berdasarkan iya. nilai boleh. Kurang dan lain sebagainya Pak. Jadi paling nanti Widya sendiri akan mengontak Bapak terkait dengan anggota yang telah kami bentuk. Oke, makasih ya. Ya, kita bantu juga dari sisi partisipasi mereka. Salah. Baik, lanjut ya. Untuk sebenarnya
secara umum kalau kas itu apa yang akan kita lakukan terkait kas pengujiannya ya tadi ya apa ya, kan kalau materialitas penting ya, materialitas penting apakah masuk materialitas atau tidak gitu kan, karena kan ini auditor berpendapat ya kalau tidak materialitas biasanya pengujiannya nggak banyak ataupun bahkan diabaikan kan, diabaikan. Jadi beberapa akun, oh yang ini penting. Dengan situasi dia melakukan pengujian mungkin cuma berapa sebulan itu kan ataupun 2 bulan, tergantung perusahaannya mau meng-hire, apalagi perusahaan gede itu kan agak susah tuh buat banyak berbagai tim. Kalau perusahaan gede itu biasanya nggak hanya satu tim Mas, jadi dalam KAP itu kadang-kadang berapa tim itu banyak dan itu susah lagi nanti pada saat konsolidasinya. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya melihat dulu nih prioritas mana pengujiannya. Kemudian, kita akan melihat kira-kira mana yang materialitas akun-akun terkait kas yang ada di balance sheet. Kan nggak semua juga ya, misalkan dia ada pengeluaran kas, tapi miscellaneous beban-beban yang lain-lain itu kan nggak masuk pengujian kayak gitu. Nah, kedua terkait dengan pencatatan kasnya. Jadi segala berbau kas yang kira-kira nggak pengujiannya bahwa semua kas dicatat gitu intinya gitu. Tapi kan tergantung dengan mana saja akun-akun yang kita cek, yang kita uji kan gitu. Termasuk sampelnya juga kan yang diuji akun dan sampelnya, sampel saldonya berapa. Termasuk transaksi juga. Kemudian yang ketiga bahwa secara umum mana pembagian termasuk current asset, jangan-jangan ada kas juga yang di long term jadi current asset gitu ya maksudnya. Nah sebenarnya kan ini masalah kas itu kan pasti current ya, current asset. Memang benar, jangan-jangan ada yang memasukkan diklasifikasikan sebagai aset tetap gitu kan bisa juga. Karena dia restriksi gitu, kas yang direstriksi untuk aset tetap, padahal kan itu masih bentuknya kas belum dibelanjakan gitu. Kemudian ada juga oh ya ini yang keempat sama, jadi beda ya. Ini lebih ke restricted atau non current use tadi. Mana ada kas-kas yang kita peruntukkan untuk penjualan atau pembelian tadi investasi, aset tetap kan gitu ada. Dan biasanya kalau istilahnya kalau di anggaran itu di marking gitu. Di marking. Jadi dia udah ditentukan ini peruntukannya buat apa. Jadi nggak bisa diganggu gugat ya teman-teman. Di perusahaan udah menentukan ini untuk pengurusan apa berdasarkan rapat BOD. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan ini berarti ya tanggung jawab. Nah gitu. Itu sih dari sisi substantif audit programnya. Nah, silakan mungkin mohon maaf ini mungkin 1 atau 2 pertanyaan lah mungkin sebelum kita tutup ya kalau ada. Minimal 1 deh kalau waktunya cuma 2 menit. Silakan. Izin tanya, Pak. Oh ya, Kang Aris, mau. Kalau misalkan perusahaan itu memiliki investasi di valuta asing atau di kripto ya, Pak. Itu kira-kira ada prosedur audit khusus nggak untuk investasi tersebut? Atau sama aja kayak yang tadi gitu, Pak? Valuta asing ya? Oke. Iya, valuta asing. Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk valuta asing mungkin beda ya, sedikit beda. Namun secara keseluruhan sama ya, namanya pengujian pasti dari sisi sisi tadi kita lihat pencatatannya satu-satu ya, kita tracing nilai pesawatnya sangat dekat sekali di sini. Dari sisi tracing investasinya, nilai-nilainya, rekalkulasi dan lain sebagainya sampai dengan tadi ya, jadi dividen. Nah, mungkin yang berbeda adalah terkait dengan kalau valuta asing kita akan melihat juga nilai tukar dan ataupun sebagainya itu juga mempengaruhi kan, itu kan dari sisi kebijakan sana juga. Kebijakan terkait valuta asing juga beda-beda. Nah, itu juga perlu dilihat. Nah, terkait juga untuk valuta asing kan ada perpajakannya juga beda ya. Nah, itu juga perlu dilihat lagi. Jadi terkait dengan perusahaan-perusahaan di sana yang kita beli ya, kita
investasi gitu kan, itu kan banyak. Pertama, pasti bentuk si investasinya apa sih? Ada tuh, ada biasanya sih sama sih ya, maksud saya namanya investasi pasti dia akan menerbitkan surat berharga atau apalah ya, nah, baru kita beli. Biasa sama sih kalau dari sisi itunya ya, dari sisi paling ya yang beda itu tadi ketentuan perpajakannya, kemudian pembayarannya mungkin pasti sesuai dengan investasi, nggak jauh beda. Kemudian mungkin ada risk nilai tukar tadi, kalau kita pakai nilai rupiah kan pasti harus ada nanti tuh ada kursnya itu tuh yang ngaruh juga tuh. Kalau besarannya gede juga lumayan ya. Kalau kecuali kalau kita sudah bentuknya dua ya, kita dual apa ya, mata uang ya. Ada yang punya dolar, kita punya juga rupiah, kayak gitu kan perusahaan banyak juga kayak gitu. Yang dolarnya kita investasikan lagi biar banyak gitu dolarnya. Nah kayak gitu. Dari sisanya seperti itu sih, dari sisi itu aja sih yang kebanyakan berubah. Ya itu aja sih dari saya. Baik, terima kasih Pak. Baik, gimana teman-teman, Mas Taufik, Pak Widya, teman-teman? Apa kita cukupkan dulu? Atau mau nanya lagi? Permisi Pak. Oke, terakhir ya, Jeko ya. Berarti tadi kan yang ditanyakan Aris kan tentang valuta asing Pak ya. Untuk yang kripto perlakuan juga sama atau ada perbedaan juga Pak? Gimana? Kedengaran Mat? Tadi kan yang ditanyakan oleh Aris itu kan tentang valuta asing. Nah, sedangkan kalau untuk yang kripto itu perlakuannya sama kayak valuta asing atau berbeda Pak? Atau ada hal punya? Agak lost saya. Sorry Mbak, apa bedanya? Kalau kan tadi kan Aris valuta asing, kalau Jika apa pertanyaan? Yang kripto, Pak. Cryptocurrency. Oke. Ya. Nah, kalau cryptocurrency, kalau kita lihat kan dia ada ini ya, dia cuma kayak apa ya? Ya kayak investasi juga sih, sama kayak emas. Kita investasi di emas juga kan, kayak gitu kan. Investasi di berbagai bentuk investasi kan. Kita menggunakan kebijakannya, kita akan melihat bagaimana mekanisme. Segini, kalau investasi itu pasti kita akan melihat kontrak, bukan kalau perusahaan kan kontrak ya, kita lihat berapa sih ketentuan surat berharga ini apa aja sih. Pertama dari sisi penghasilannya yang akan kita dapatkan, terus apakah dari sisi yield yang kita peroleh kan kayak gitu kan ya. Terus kemudian jangka waktunya, periodisasinya, kemudian apakah dividen jangka panjang ya berapa dividennya, diumumkan kapan, nah gitu. Nah kayak gitu kan sudah tertera di bentuk investasi itu. Nah sama halnya mungkin di kripto juga. Nah kita nggak bisa menyamakan dengan yang ada di surat berharga, nggak ada di emas, itu kan investasi seperti itu. Masing-masing kan punya itunya ya, punya perhitungannya. Intinya yang penting kok biaya yang kita keluarkan dengan return yang kita peroleh dari kripto itu apa gitu. Itu aja sih. Kan biasanya ada kan ya, kayak gini aja kita juga investasi ke US dollar gitu kan. Bisa aja kan kita beli currency US dollar gitu kan. Saham available for sale gitu. Itu juga bisa bentuknya kayak gitu. Maksudnya investasi sebenarnya banyak ya. Dan sekarang tuh udah banyak banget. Nah kayak gitu kan pasti ketentuan yang kita ambil adalah bagaimana metode yang dipakai di sana, di cryptocurrency ini apa nih yang ditawarkan oleh si kripto ini. Berarti kan kalau kripto itu berarti ya kayak saham pada maksudnya gini kan kita kan melihat berapa sih hari ini kan mungkin dia segini nilainya, nanti kan naik kan ya, naik atau turun gitu kan ya, itu juga akan melihat. Nah mungkin si auditor akan menguji nih kapan waktu naiknya, kapan waktu turunnya, kayak gitu. Nah tentunya kalau kripto itu kan pasti ada ya, dia ada historinya kan ya, kalau nggak salah hari ini berapa sih dia naik turun atau turun, kayak saham juga kan. Nah kayak gitu, nah kita bisa melakukan penilaian seperti itu. Yang keduanya, kita konfirmasi juga ke penyedia itu. Maksudnya dari sisi
Kripto itu kan pasti udah ada badan atau unit-unit untuk otoritas kayak OJK-nya lah. Nah, kayak gitu kan, pemantauan terkait dengan ini pelaksanaan investasi di sini. Pasti ada tuh. Secara umum sama sebenarnya, cuman ya bedanya adalah pertama kita pihak-pihak yang terlibat ya beda ya, bukan ya perusahaan-perusahaannya itu beda, otoritasnya juga yang kita konfirmasi juga berbeda pihak ketiganya. Itu sih. Termasuk mungkin periodisasinya juga beda. Ini kan biasanya kayak cepet banget ya, kalau saham kan kayak saham aja ini, kayak saham. Biasanya berubah-ubah terus kan dia, pas jual, pas beli gitu. Sama kripto juga gitu. Termasuk sebenarnya, nah kalau emas sih beda lagi, dia harus ada apa ya, harus ada, bisa jadi harus ada persyaratan tertentu pada saat penjualan, pada saat pembelian, itu yang perlu kita lihat juga. Tapi secara umum sama, cuman ya tadi kalau kripto pasti prosedur pembeliannya juga beda tuh, gimana tuh. Kemudian, nah untuk otorisasinya juga, maksudnya untuk pengawasan, badan pengawasan terkait kripto juga kita juga bisa lihat konfirmasi ke situ. Yang bedain itu aja sih. Nggak tahu memang kalau memang belum diatur ya, saya nggak tahu ya. Sekarang belum pernah nyoba sih yang kripto itu. Karena udah ini ya sekarang ya, udah gede-gede kayak Bitcoin itu berapa sekarang? Dulu coba bayangkan berapa sih dulu satu ininya? Koinnya sekarang udah berapa ya? Udah berlipat-lipat lah. Jadi teman-teman ya yang dulu beli awal-awal ya alhamdulillah maksudnya untungnya gede gitu. Tapi kalau yang sekarang mungkin udah mulai stabil di atas gitu kan kayak gitu. Kayak teman-teman beli saham yang baru go public gitu kan, awal-awal kan pasti murah ya. Nah, lama-kelamaan kalau kita di hold terus, investasi terus itu kan sampai jatuh tempo kita beli lagi gitu kan. Baru held to maturity ya, sampai jatuh tempo kita beli lagi, itu pasti dapat beli lagi kayak gitu. Nah, kalau di suatu saat udah stagnan, ya selesai itu kan, kita pasti turun tuh. Tapi kalau kripto ini kan saya nggak tahu ya, apakah sekarang sudah stagnan atau masih berkembang terus. Kalau saya sih, menurut saya masih berkembang terus tuh. Kalau saya, kayaknya itu aja sih kalau dari saya, Mbak Jeke. Siapa tahu yang teman-teman punya pengalaman beli-beli, silakan ya berkomentar. Gimana? Ada lagi? Tuh. Terima kasih, Pak. Ya. Saya coba lihat nih di kripto, transaksi kripto di Indonesia per 2 Juli ya, tembus 370 triliun. Bayangkan ini apa ya? Ya, mata uang ini semakin naik kan, tentunya masih belum inilah istilahnya, kita belum kayak saham perusahaan kan, perusahaan ada siklusnya, ini masih siklus di awal terus naik kan. Ya, kalau teman-teman punya uang sih bisa beli itu juga gitu. Satu aja lumayan ya penghasilan tuh, terus kayak gitu. Gitu aja kayak ya. Baik, mungkin lama ya, sorry. Jadi kita cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman ada waktu sekitar 40 menit kurang ya untuk mengerjakan tadi ya terkait dengan ini apa ya, cash balance di assignment ketiga ya, kas. Ini memang terakhir mungkin ya. Setelah kas itu baru penyelesaian. Tapi kalau penyelesaian nggak apa-apa. Fokusnya ke sini. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya. Saya ucapkan ya, partisipasinya aktif nih kelas ini sebenarnya. Mungkin cukup di kelas itu yang tahu, dibanding kelas setelahnya nanti ini paling aktif dari awal sampai dengan sekarang ini paling aktif. Saya sangat senang ya. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman nanti berlanjut juga ke saat waktu di tempat kerja. Karena gini, saya berharap nanti teman-teman di tempat kerja itu nggak diem aja, tapi ya sama kayak gini, artinya kalau ada yang apa-apa, karena yang biasanya maju, maksudnya sukses itu yang nggak malu bertanya gitu kan, terus bergerak, terus bertanya, terus untuk perbaikan lah seperti itu. Apalagi kalau misalkan di non Kemenkeu itu lebih banyak
ini lebih banyak space teman-teman untuk berkreasi lah istilahnya. Kalau di keuangan kan sudah penuh ya orang-orang yang maksudnya udah pinter-pinter, udah level-level itulah level-level karena sama-sama desain juga kan maksudnya kayak gitu. Nah, kalau di luar itu masih butuh banget teman-teman, apalagi yang nantinya kemudian di non Kemenkeu itu sangat-sangat berarti distribusi teman-teman ya dari sisi apa organisasinya. Baik, kita cukupkan sekian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung dan juga ada yang kurang jelas ya penyajiannya. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kita tutup saja untuk sesi ini dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, saya tutup ya.